Oke, selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini kami bertiga akan mempraktekkan coaching pada konteks pendidikan. Oke, di sini saya selaku observer yaitu Nurman Fauzi, CGP Angkatan 7 Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian selaku coach yaitu Bapak Hotman Edward Panggabean. Oke, kemudian selaku coach yaitu Evi Emilia. Oke, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan semakin mantap. Selamat siang Pak Hotman. Selamat siang Pak Bapak. Oke, kabarnya sehat Pak? Sehat gitu. Alhamdulillah. Nah jadi dengar-dengar kemarin Pak Hotman akan mengadakan sesi coaching ya? Iya betul Pak. Bersama Bulia ya, karena Bulia kemarin hanya dari Pak Hotman kan? Betul, janjian gitu. Gini Pak, pertanyaannya nanti dalam sesi coaching ini yang akan dilakukan nanti rubrik penilaian dalam coaching itu apa sih Pak? Ukurannya Pak? Iya, nanti kita akan melakukan coaching itu dengan pakai rubriknya TITA Pak. Jadi TITA itu nanti ada yang namanya tujuannya, kemudian nanti kita misalnya menggali identifikasi masalah, baru nanti kemudian nanti ada aksinya, baru kemudian nanti tanggung jawabnya seperti itu Pak. Jadi akan kita lakukan lah di coaching ini. Jadi rubriknya menggunakan alur TITA ya. TITA betul. Nanti kira-kira apa namanya kompetensi yang oke ya. Oke, jadi nanti kompetensi yang akan dikembangkan dalam coaching ini dari Pak Hotman sendiri apa Pak? Nah, kalau di kompetensi daripada TITA kan ada 3 Pak. Ada kita kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, kemudian nanti kita bertanya dengan pertanyaan yang berbobot atau menggali. Jadi itu Pak nanti yang akan dikembangkan. Kalau yang lebih spesifiknya mungkin ada nggak Pak? Nah, nanti yang spesifiknya nanti saya akan coba mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif nanti di dalam proses coaching ini. Oke deh Pak, nanti saya akan observasi ya Pak. Siap Pak. Mengikuti sesi coaching. Iya, kebetulan Bu Dia udah datang nih. Oke. Ya. Jadi selaku coachnya adalah Ibu Dia ya? Iya, coachnya Bu Dia, nanti saya akan coachnya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Mungkin mau dipanggil ya? Iya, oke, nanti saya akan panggil Bu Dianya. Oke. Ya Bu Dia, ya silakan masuk Bu Dia. Aduh Bu Dia, aduh maaf ya Bu Dia. Lama ya tunggu saya untuk ini ya, kita ada janjian ya Bu Dia ya. Iya Pak, sebenarnya saya sudah lama tadi cari Pak Hotman. Barangkali Pak Hotman bisa membantu menurut saya curhatan saya gitu tentang di kelas. Jadi begini Pak, Jadi pada saat saya mengajar, jadi ada beberapa anak yang ngantuk, kemudian ngobrol sama teman, jadi temannya yang fokus menjadi tidak fokus gitu. Jadi kalau suasana seperti itu di kelas kan pembelajaran itu tidak enak gitu. Saya mengajar di depan, ada anak yang fokus, kemudian ada yang ngobrol, ada yang ngantuk gitu Pak. Jadi mungkin Pak Hotman bisa memecahkan permasalahan ini yang saya alami di kelas. Iya ya Bu Dia ya, maaf ya saya sibuk banget di ini PPDB dari mahasiswa baru. Nah sekarang baru ada waktu agak lebar udah selesai. Iya ya Bu, berarti dari tadi yang Ibu utarakan itu berarti Ibu ingin membantu penyelesaian masalah bagaimana anak di kelas itu bisa lebih bergairah gitu, nggak ngantuk seperti itu ya. Menyenangkan gitu. Menyenangkan seperti Menurut itu. saya sih sudah menyenangkan, tapi kenapa masih ada yang ngantuk terus ngobrol sendiri gitu. Ada beberapa yang fokus juga, tapi kan tidak semuanya gitu. Mungkin kalau bisa mengajarkan masalah ini. Kalau bisa tahu, Ibu ngajar seperti apa Ibu yang dilakukan? Kalau saya sih biasa masuk opening gitu kan, namanya absensi gitu, terus kemudian tanya gimana hari ini kayak gitu kan. Kemudian ya saya
Kemudian kalau misalnya ke bab baru, saya tunjukin dulu gambar-gambar yang berkaitan dengan materi saat itu gitu. Habis itu saya jelaskan. Nah, pada saat proses jelaskan itu ya ngantuk gitu, ada yang ngobrol gitu kan. Tapi kalau pada saat saya memberikan gambar di slide-slide di apa namanya di LCD itu, ya mereka ini bergairah gitu, oh iya iya iya. Nah pada saat saya menjelaskannya, ini kan kalau biologi itu kan banyak menjelaskannya. Kira-kira ibu pernah lihat guru-guru lain nggak gitu, cara ngajarnya yang dimana kelasnya itu bergairah gitu seperti itu? Belum sih. Belum ya. Nah kalau misalnya mereka bosan di dalam ketika menjelaskan itu, yang ibu lakukan seperti apa? Biasanya anak ya apa ya, kadang minta nyanyi gitu, tapi kan apa sih nggak harus nyanyi terus kan. Kadang ada yang mau bertanya tidak tentang yang berkaitan dengan materi itu, ya ini aktif di situ gitu Pak. Tapi kan kepengennya yang saya pengen kan itu kan saya ngasih materi dulu, saya jelaskan baru pertanyaan kayak gitu dari mereka. Tapi ini kayaknya saya menjelaskannya itu sepertinya mereka bertanya dulu sambil dijelaskan itu, kayaknya mereka lebih bergairah seperti itu, lebih suka seperti itu. Nah, model-model pembelajaran yang interaktif, yang menyenangkan, yang ibu tahu seperti apa? Ya berisi ini ya Pak ya, umpan balik. Ada yang mau bertanya gitu, ya Bu saya tanya nanti saya jawab, kemudian muncul lagi pertanyaan saya jawab, mungkin seperti itu Pak. Saya jawab seperti itu. Ya, Ibu ada berapa banyak ini apa namanya pembelajaran di YouTube yang sudah ibu ini gitu, yang sudah ibu lihat atau ibu punya seperti itu? Saya Pak tidak ada sih Pak. Tidak ada. Cuma tahunya dari teman-teman yang kalau sharing. Apa itu bilangnya Bu? Ya apa sih? Mereka buat seperti apa Bu teman-temannya Ibu? Ya kadang buat kuis yang apa sih? Kadang pakai barcode gitu, bisa ke sana ke sini gitu kan. Jadi kayaknya anak-anak sih lebih suka di outdoor gitu ya Pak ya, jalan lari ke sana gitu, nanti tiba-tiba ada pertanyaan clue gitu, kok asik ya. Tapi saya belum menemukan, belum apa ya Pak, belum ada waktu untuk membuat seperti itu. Kira-kira Ibu mau mempergunakannya nggak Bu? Supaya nanti kelasnya lebih hidup, lebih keren, jadi nggak kantor lagi, nggak malas-malasan. Iya sih Pak, mungkin anak-anak itu lebih suka di outdoor ya Pak ya, yang apa namanya, yang berkolaboratif dengan kawannya gitu. Mungkin seperti itu ya Pak. Ada sih Pak rencana, tapi belum saya lakukan. Coba dilakukan dulu Bu, dibuat perencanaan yang matang gitu. Kira-kira kapan Ibu ini mau mengerjakannya? Ya saya prepare dulu kan Pak, apa yang mau diberikan ke anak-anak seperti itu. Jadi butuh waktu untuk prepare kan itu. Kalau kira-kira mau disegerakan gitu, kira-kira Ibu bisa nggak? Bisa sih Pak, Bisa, mungkin ya minggu depan. Minggu depan itu. Nah, ada nggak yang Ibu namanya minta tolong guru lain untuk membantu Ibu supaya mempersiapkan itu sehingga nanti matang seperti itu? Kira-kira seperti itu ya? Gini ya, kalau membantu itu mungkin tidak perlu ya Pak. Cuma saya hanya tanya tipsnya gimana sih, apa saja yang dipersiapkan. Terus misalnya kayak harus pakai barcode gitu, apa aplikasi apa yang harus di-download kayak gitu. Nanti bisa Ibu gali, kemudian nanti Ibu praktekkan. Kapan Ibu mau praktekannya? Minggu depan. Minggu depan. Tapi Ibu sudah
yakin ya ketika melihat Ya, apa yang dikerjakan teman ibu itu, Iya. rasanya tuh meriah ya. iya gitu. Hmm. Kayaknya senang banget. Jadi berarti ibu sudah ini ya Bu ya, udah mendapatkan solusi gitu. Nah ibu bisa ingatkan kembali Bu apa yang ibu akan kerjakan di minggu depan gitu untuk membuat anak-anak lebih bersemangat belajar Bu, yang akan dikerjakan segera. Ya nanti saya komunikasikan ke siswa. Saya tawarkan model pembelajaran seperti itu, kira-kira suka tidak gitu. Jika mereka suka, mereka harus mempersiapkan handphone beserta aplikasinya gitu kan. Mungkin next juga akan ada kuis yang dilakukan di outdoor gitu. Kemudian mungkin ada beberapa praktek-praktek terkait materi yang saya ajarkan, mungkin seperti itu ya. Contohnya Ibu ya, biar nanti ingat, nanti Ibu akan berdiskusi dengan murid-murid ya, untuk nanti menawarkan dengan metode yang sudah Ibu dapatkan dari teman Ibu, kemudian nanti akan mempersiapkan semua alat-alatnya, nanti muridnya akan bawa perangkat seperti handphone atau untuk kartu-kartu seperti itu. Kemudian Ibu akan mengeksekusinya minggu depan ya Bu ya, sehingga nanti pembelajaran Ibu itu bisa berlangsung dengan baik gitu, dan anak-anak juga nanti akan ceria gitu. Kira-kira masih ada lagi Bu yang mau dibicarakan Bu? Bagaimana udah Bu, udah dengan solusi yang kita bicarakan tadi itu sudah merasa terselesaikan udah masalahnya Bu? Merasa terselesaikan. Ya harapannya tidak akan terjadi seperti ada yang ngantuk, ada yang ngobrol sendiri atau ngobrol dengan temannya. Coba nanti dicoba dilakukan seperti itu. Nanti kalau misalnya ada lagi kendala, nanti Ibu hubungi saya lagi, nanti bisa ngobrol-ngobrol untuk membicarakan berikutnya gitu ya Bu ya. Terima kasih Pak sarannya. Iya, terima kasih. Alhamdulillah tadi saya menyimak proses coaching yang telah Pak Hotman Edward Panggabean lakukan selaku coach bersama dengan Ibu Elvilia Wijaya. Dan di sini menurut Pak Hotman, apakah indikator tentang pengembangan kompetensi yang ini dilakukan tadi apakah sudah tercapai atau belum? Nah, sudah tercapai sih Pak. Mungkin tadi saya udah coba untuk mendengarkan, fokus kepada apa yang diterapkan sama Bu Evi. Kemudian saya coba untuk mengajak Bu Evi ngobrol, dan saya mendengarkannya, dan ibunya bisa itu menyelesaikan masalahnya seperti ya. Ya betul sekali Pak, tadi saya menyimak, saya sangat tertarik sekali karena memang Pak Hotman ini tadi mendengarkan dengan seksama ya. Jadi ide-ide atau kata-kata kunci yang keluar dari dari kunci ini keluar ya, sehingga pokok permasalahan itu bisa tergali ya. Betul sekali, luar biasa Pak Hotman. Kemudian untuk rubrik tadi dengan alusita apakah tadi sudah berjalan atau belum? Sudah Pak. Jadi yang pertama tadi ketika ibunya datang, kita udah ngobrol-ngobrol, dari situ kelihatan tujuannya untuk menyelesaikan kelasnya yang tidak bersemangat seperti itu. Kemudian diidentifikasi ternyata ya Bu Evi itu mengajarnya itu ya satu arah, jadi monoton seperti, sehingga anak malas mendengar, ngantuk seperti itu. Nah, kemudian aksi yang dilakukan sama Bu Evi itu ternyata dia sudah banyak sharing dengan guru-guru lain dan mendapatkan ide-ide, sehingga dia mengganti cara mengajarnya, model mengajarnya yang interaktif, kemudian outdoor seperti itu, dan sudah akan didiskusikan dengan muridnya dan akan dilakukan. Jadi nanti akan tergambar kelas yang ceria sih seperti itu. Luar biasa tadi Pak ya. Jadi tadi untuk ceritanya sudah berjalan, koordinasi yang dikembang sudah berjalan. Untuk kemudian ada nggak Pak
kompetensi khusus yang lain yang akan dikembangkan untuk sesi coaching selanjutnya. Nah, ketika saya tadi mendengar untuk penyelesaian masalah itu, saya mencoba untuk memberikan pertanyaan yang berbau menggali apa yang sudah dilakukan daripada Ibu Epi. Ternyata Ibu Epi itu udah banyak ngobrol dengan guru-guru lain gitu, cuma belum berani mencoba gitu. Dan Bu Epi itu udah yakin sih dengan cara pengajaran yang diberikan teman-teman itu akan berhasil. Nah, ini tadi cuma hanya memantapkan aja supaya Bu Epi itu mau melakukannya dan solusi dari permasalahan literasi itu akan tercapai seperti itu. Jadi tergali potensi daripada Ibu Epi yang sudah dimiliki sih sebetulnya. Luar biasa. Jadi untuk solusi tadi kita tergali dengan bantuan pertanyaan berbobot dari Pak ini juga ya Pak Hotman, yang luar biasa Pak. Mungkin itu saja Pak. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya juga bisa belajar dari sini proses coaching yang Pak Hotman dengan Bu Evi tadi lakukan. Terima kasih atas waktunya, luar biasa, banyak ilmu yang didapat untuk siap. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak.